Revolusi kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran perjuangan kaum santri dan barisan kiai. Sayangnya, kisah perjuangan para kiai dan santri tenggelam dalam narasi sejarah Indonesia. Salah satunya adalah Kiai Subhi Parakan yang dikenal dengan Kiai Bambu Runcing. Kiai Subhi lahir di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah, sekitar tahun 1850. Sosok ulama pejuang ini merupakan putra sulung Kiai Harun Rasyid. Kakeknya, Kiai Abdul Wahab merupakan keturunan seorang Tumenggung Bupati Suroloyo Melangi, Yogyakarta. Kiai Abdul Wahab adalah salah seorang laskar Diponegoro yang menyembunyikan diri di kawasan pedesaan untuk mengajar santri, sembari terus melakukan perlawanan terhadap Belanda secara diam-diam. Kiai Subhi lahir dengan nama kecil Muhammad Benjing. Setelah menikah, nama ini diganti menjadi Somowardoyo, kemudian akhirnya berganti lagi menjadi Subhi sepulang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Pada usia 5 tahun, Kiai Subhi kecil sudah merasakan betapa pedihnya hidup dalam kungkungan penjajah. Di tahun 1885, beliau sudah merasakan suasana berada di gendongan ibundanya untuk mengungsi dari kejaran pasukan Belanda. Tak heran, jika kemudian beliau tumbuh menjadi pribadi yang selain matang dalam ilmu agama, juga tangguh dalam perjuangan melawan penjajah. Pada masa kemerdekaan, Parakan Temanggung menjadi simpul pergerakan untuk melawan penjajah. Pada tanggal 30 Oktober 1945, dibentuklah Barisan Muslimin Temanggung, atau BMT, yang dimotori Kiai Subhi bersama ulama-ulama NU yang lain. Ketika pasukan Belanda menyerbu kembali Jawa pada Desember 1945, barisan santri dan kiai bergerak bersama warga untuk melawan dalam pertempuran di Ambarawa. Bahkan, Jenderal Sudirman berkunjung ke kediaman Kiai Subhi untuk meminta doa berkah dan bantuan dari Kiai Subhi. Jenderal Sudirman sering berperang dalam keadaan suci, untuk mengamalkan doa dari Kiai Subhi. Dari narasi ini, dapat diketahui bahwa Jenderal Sudirman merupakan santri Kiai Subhi. Nama Kiai Subhi lekat dengan senjata bambu runcing. Sebab di masa revolusi, beliaulah yang menggelorakan semangat bertempur para pemuda, dan meminta mereka untuk mengumpulkan bambu yang sudah diruncingkan ujungnya. Bambu-bambu runcing tersebut kemudian diberi asma, dan doa-doa khusus, lalu menjadi bekal senjata perang para pejuang untuk bertempur melawan penjajah. Karena itulah, pada akhir nama Kiai Subhi, lalu dilekatkan kata bambu runcing. Menjadi Kiai Subhi Bambu Runcing. Dalam catatan Kiai Saifuddin Zuhri, Kiai Subhi menjadi rujukan askar-askar yang berjuang di garda depan revolusi kemerdekaan. Di antaranya yang terkenal adalah Hizbullah di bawah pimpinan Zainul Arifin, Barisan Sabilillah di bawah pimpinan Kiai Maskur, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia di bawah pimpinan Bung Tomo, dan banyak laskar lain yang meminta doa Kiai Subhi. Sampai pernah Kiai Subhi menangis dan mengatakan bahwa dirinya tidak cukup pantas untuk dimintai doa dan berkah oleh para pejuang. Namun Kiai Wahid Hasyim menguatkan hati beliau, dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Kiai Subhi sudah benar. Kiai Subhi sudah tiada, namun kepahlawanannya sungguh tidak patut dilupakan. Sebab beliau adalah contoh dan panutan, Kiai yang mengagungkan agama dan mengharumkan martabat bangsa.